Oke guys, gue Salman. Nah sekarang video kali ini gue bakal bikin tutorial tentang yang namanya deploy teman-teman. Apa itu deploy? Deploy itu semacam kayak deployment tools, kayak biar kita mempermudah mendeploy suatu website di server kita sendiri kan. Kayak Vercel, tapi ini ada di server kita sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu buat penjelasannya. Kalau misalnya teman-teman nih ada berpendapat lain atau punya penjelasan lebih rinci atau mau membantu menjelaskan, bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Let's go. Nah, kita sebelum punya apa namanya? Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita harus punya yang namanya VPS teman-teman. Di sini. Di sini gue udah menyediakan VPS. CPU-nya itu 1 core, 1 vCPU, RAM-nya tuh 2 GB doang. Sebenarnya idealnya tuh 2 core, teman-teman. Minimal tuh 2 core. 2 core 4 GB RAM. Tapi karena di sini gue cuman buat tutorial doang, ya udah nggak apa-apa, 1 core aja. 1 core 2 GB RAM. Nah, kalau misalnya belum punya, teman-teman bisa beli. Banyak di sini. VPS murah. Tuh, di sini tuh banyak teman-teman. Tuh ada dia di Hostinger gitu-gitu. Tinggal pilih salah satu yang menurut teman-teman bagus saja. Karena di sini gue udah punya, gue nggak usah beli lagi. Tuh. Nah, kalau misalnya kita udah punya VPS-nya, baru kita bisa lanjut ke tutorialnya, teman-teman. Nah, pertama kita buka dulu terminal Windows-nya, PowerShell. Nih, Windows PowerShell. Kita buka. Nah, kita di sini kan di VPS ini ada IP-nya ya. Kita masukin alamat IP ini. Kita copy dulu. Kita ketik di sini SSH spasi username-nya. Atau di sini gua root di sini nih username. Ntar teman-teman bisa sesuaikan aja sama punya teman-teman. Terus di situ add sama IP address-nya. Enter deh. Di sini yes. Nah, passwordnya di sini dia. Masukin password teman-teman. Masukin password. Nah, di sini gue udah bisa yang namanya ngelakuin SSH atau remote ke VPS. Nih. Root Ubuntu Salman. Asik. Nah, kalau misalnya udah berhasil nih, kita udah berhasil SSH, udah kita berhasil remote, kita ke website deploy.com ya teman-teman. Website deploy.com. Terus ini kita copy nih, langsung ada di halaman landing page-nya. Di sini copy. Terus balik ke PowerShell tadi, ke apa namanya yang udah kita SSH ke VPS. Terus kita paste di sini. Nah, ini tuh kita paste, terus kita enter. Nah, dengan begini dia bakalan otomatis nge-install, dia bakal nge-download, nge-install si deploy-nya ke VPS kita, teman-teman. Gitu. Nah, ini kita tinggal tunggu sampai proses instalasi dan downloadnya itu selesai. Nah, ini ntar bakalan lumayan memakan waktu. Jadi mungkin ini bakalan gua skip. Oke, balik lagi teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini udah tampilannya begini nih, tadi gue diamin. Kalau udah tampilannya udah begini, itu tandanya kita udah berhasil menginstal deploy kita ke server, teman-teman. Nah, terus caranya setelah itu, step selanjutnya kita nih di sini, please go to ini nih. Nah, ini kita bisa copy, terus kita paste di browser kita. Nih, kita enter nih, kita cari. Nah, di sini kita bakal disuruh yang namanya ngedaftar ya akun kita. Kita akan registrasi akun kita dulu di sini. Nih. Oke, yang mana aja lah. Nih, di sini masukin aja nih email, name, email, passwordnya, masukin aja. Terus kita registrasi. User register successfully. Nah, kalau misalnya udah begini,
kita udah berhasil masuk ke dashboard dari Deploy-nya teman-teman. Udah berhasil masuk. Nah, sekarang kita harus konekin si Deploy ini ke GitHub teman-teman. Kan kita misal mau ngedeploy sebuah website nih. Ini kan kita udah berhasil install Deploy-nya. Kita kan mau naro web nih. Kita harus pakai namanya GitHub buat naro project-projectannya gitu. Jadi kita harus konekin si Deploy ini ke GitHub kita. Nah, di sini sorry nih, gue kayaknya bakal ganti akun dulu soalnya akun GitHub gue bukan di sini. Bentar. Ini gue. Nah, sudah nih gue udah ganti akun nih. Tadi kan kita sampai sini nih. Nah, sekarang kita bakalan konekin si GitHub ini ke Deploy-nya. Caranya di sini nih, di sidebar-nya nih, ini ada Git, kita pencet Git. Setelah itu di sini ada GitHub. Kita pencet GitHub. Nah, di sini nih create GitHub app. Create GitHub app, pencet. Nah, di sini kita tinggal ikutin step-stepnya aja. Karena di sini gue pakai autentikator, jadi gue masukin dulu bentar. Kalau teman-teman tinggal mengikuti aja. Nah, sampai di sini nih. Kalau udah nih kita bikin namanya nih, gue default aja. Terus create GitHub app for Salman Fikri 00. Itu GitHub gue. Nah, di sini gue udah berhasil create GitHub app-nya. Habis itu kita di sini pencet icon yang ini nih. Pencet. Habis itu kita di sini install and authorize. Nah, dengan begini deploy kita itu udah bisa terkoneksi ke GitHub. Jadi kalau misalnya kita mau ngedeploy web, langsung dari GitHub aja gitu, teman-teman. Nah, di sini gue bakal coba praktekin ya. Gue deploy web portofolio gue. Nah, caranya ini ke project. Kita bikin project baru di sini. Misalnya namanya Portofolio Salman. Nah, di sini kita bikin service-nya. Kita bikin application. Di sini ya, front end. Ini kan Portofolio Salman front end. Kan misal nanti ada back-end-nya ntar kan ya, bikin application lagi kalau buat back-end. Ini kan kita front end dulu doang, jadi kita pakai front end. Nih. Oh iya, BTW ini gue ngedeploy-nya web React ya, React.js ya, React.js gitu. Kalau yang lain ntar mungkin bisa mengikuti. Pas itu gue juga pernah deploy Laravel kok di sini, jadi aman-aman aja. Tapi emang harus sedikit itu. Nah, di sini nih, kalau misalnya kita tadi koneksiin ke GitHub, gampang di sininya nih. Kita tinggal langsung select repository aja nih. Kita cari repositorinya Salman Portfolio ini nih. Nih gampang banget. Terus select branch yang main branch aja. Nah, di sini kita langsung save. Nah, save ini biarin aja. Nah, kalau misalnya udah, nih pencet deploy, confirm. Di sini kalau misalnya udah deploy, di sini kita bisa langsung lihat deployment-nya teman-teman di view. Tuh, di sini kita sedang ngedeploy web yang udah ada, yang udah kita buat. Nah, sambil kita nunggu webnya terdeploy dengan benar, di sini kita harus bikin dulu domainnya. Kita harus domain, add domain. Di sini acak aja di generate traffic me domain. Terus di sini kan gue React ya. Kalau React di sini tuh pakai Node.js. Di sini jadi gue langsung confirm aja. Kalau teman-teman bisa sesuaiin. Kalau teman-teman itu React ya udah, tinggal ikutin aja. Create. Langsung create aja. Nih, validate DNS. Nah, DNS valid udah. Terus kita lihat lagi nih deployment-nya nih. Kita tunggu sampai si deployment ini selesai. Nah guys, tadi setelah gue tungguin agak lama, kayaknya deployment gue tuh tadi emang error. Karena mungkin tadi salah satunya gue pakai 1 core 2GB RAM, 1 vCPU 2GB RAM. Jadi di sini gue tadi coba itu hapus
servernya, habis itu gue hapus servisnya, habis itu gue bikin ulang kayak tadi step, gue ulangin step terakhir yang bikin servis di sini nih gitu. Pokoknya gue deploy ulang, gue bikin servis ulang. Nah terus habis itu di sini deploymentnya akhirnya sudah bisa udah bisa deploy, udah done kayak gini nih. Kalau ya, udah done. Nah domain yang tadi kita bikin nih, kita tinggal klik aja. Nah dengan begini web yang ada di deploy kita tadi, yang kita tadi deploy di deploy, anjay, deploy di deploy, gila. Ini udah bisa kita akses, udah terhosting dengan baik. Nah tapi kan tapi kayak domain itu kayak panjang banget nggak sih guys ya? Minimal banget portofolio pakai .my.id ya nggak sih? Masa portofolio traffic, masa portofolio for sale, minimal banget .my.id. Nah gimana caranya kita koneksiin si biar domain ini itu kita custom teman-teman. Jadi kita beli domain, habis itu kita connect ke deploy ini. Caranya gimana? Itu pakai namanya Firebase teman-teman, Firebase. Itu agak sedikit panjang lagi tutorialnya. Buat sekarang sih gitu dulu, nanti next time kita bakal bikin domain custom biar minimal banget .my.id. Ntar kita tutorial beli juga deh, tutorial beli domain .my.id murah banget. Oke gitu. Setahun pas itu gue beli tuh .my.id cuman 20.000 30.000-an lah ya, mau pajak gitu teman-teman. Terpakai namanya DNS record gitu deh pokoknya. Nantikan saja tutorial selanjutnya. Oh ya, buat sekarang tutorialnya gini dulu. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada butuh komen aja lah pokoknya. Kalau misalnya ada kesalah kata atau apa, komen aja. Ini juga udah malam anjir ya. Bye bye.